Hello Technolovers, Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman belakangan menjadi sorotan setelah putusannya dinilai membuka jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang juga cucunya bisa mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Hal itulah yang kemudian membawa Anwar Usman pada dilaporkannya atas pelanggaran etik. Selain itu, buntut dari keputusannya tersebut, banyak yang kemudian penasaran dengan sosok satu ini, bahkan dengan harta kekayaannya. Apalagi kabarnya, kekayaan Anwar Usman melejit pasca jadi ketua MK loh. Penasaran kan? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Nama Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman mulai ramai dibicarakan di banyak bidang, seperti kasus terkait batasan usia calon presiden dan wakil presiden yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. PSI berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengubah batasan usia calon presiden dan wakil presiden dari 40 menjadi 35 tahun. Di mana batasan 40 tahun diatur dalam pasal 169 ayat Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sejumlah pihak menduga sidang tersebut bertujuan untuk memakzulkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang masih berusia 36 tahun. Gibran digadang-gadang bisa menjadi pendamping Prabowo Subianto. Sementara Ketua MK Anwar Usman merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo. Artinya, Gibran Rakabuming maupun Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap adalah keponakannya sendiri. Kita tengok dulu profil Ketua MK Anwar Usman dan rekam jejaknya ya. Anwar Usman merupakan pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB pada tanggal 31 Desember 1956. Setelah lulus dari Sekolah Pendidikan Guru Keagamaan Nasional atau PGAN pada tahun 1975, ia merantau ke Jakarta dan menjadi guru honorer di SD Kalibiru. Sembari mengajar, Anwar belajar hukum di Universitas Islam Jakarta. Ia berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 1984. Setelah lulus Fakultas Hukum, ia mencoba keberuntungan dengan mengikuti ujian calon hakim dan ternyata langsung lulus. Tugasan pertamanya di Pengadilan Negeri Bogor sejak tahun 1985. Hanya di Bogor, Anwar Usman juga pindah ke Atambua dan Lumajang di instansi yang sama. Setelah itu, mahasiswa S3 UGM ini dipanggil ke Mahkamah Agung dan menjabat sebagai Wakil Hakim Agung 1997 hingga 2003. Jabatan selanjutnya adalah sebagai Kepala Kantor Kepegawaian Mahkamah Agung, hingga diangkat menjadi Hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada tahun 2011, Anwar Usman akhirnya menjadi Hakim Konstitusi atas rekomendasi Mahkamah Agung. Masa jabatan pertama sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi berlangsung pada tanggal 6 April 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2016. Masa jabatan kedua kemudian dilanjutkan pada tanggal 7 April 2016 sampai dengan berakhir pada tanggal 7 April 2026. Selain sebagai salah satu dari 9 hakim konstitusi, Anwar juga didapuk menjadi Ketua MK selama 2 periode. Periode pertama berjalan sejak 2 April 2018 sampai 2 Oktober 2020. Sementara periode kedua berlangsung sejak 20 Maret 2023 hingga rampung 20 Maret 2028. Sementara itu, kalau berbicara soal kehidupan pribadi Anwar Usman, istri pertama Anwar Usman, Suhada, meninggal dunia pada tahun 2021 silam. Mereka dikaruniai 3 anak, yakni Saila Anwar, Hairil Anwar, serta Kurniati Anwar. Ia kemudian menikah lagi dengan adik Presiden Jokowi, Idayati. Pernikahan kedua tersebut banyak menimbulkan kontroversi juga, di mana sejumlah kalangan menyebutkan kalau pernikahan tersebut merupakan pernikahan politik, lantaran seorang ketua MK yang meminang adik seorang Presiden RI. Menjawab hal ini, Anwar membantah dan menyatakan kalau sebelumnya tidak mengetahui jika sang calon istri itu ternyata adik kandung Jokowi. Anwar Usman mengaku baru berkenalan dengan Idayati pada Oktober 2021 hingga melamar bulan Maret 2022. Mereka kemudian melangsungkan pernikahan di Solo pada 26 Mei 2022 lalu. Wah, masa sih Pak Anwar Usman nggak tahu kalau calon istrinya adik presiden?
Lalu berapakah jumlah harta kekayaan Ketua MK ini? Anwar Usman sudah beberapa kali mendeklarasikan atau melaporkan harta kekayaannya sebagai Hakim Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi, di mana berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat publik atau LHKPN yang pertama kali dilaporkan ke KPK pada 31 Desember 2017. Anwar Usman masih memiliki harta senilai 4,8 miliar rupiah. Pada dua laporan berikutnya di tahun 2018 dan akhir tahun 2018, jumlah tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Namun jumlahnya mulai meningkat drastis ketika ia menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan LHKPN, per 31 Desember 2020, kekayaannya mengalami perubahan yang sangat signifikan, yakni mencapai 26,45 miliar rupiah. Setahun berikutnya kekayaan Anwar Usman tercatat sebesar 31,5 miliar rupiah, meningkat sekitar 5 miliar rupiah. Lalu Anwar memiliki harta senilai 33,49 miliar rupiah berdasarkan LHKPN terbaru per 31 Desember 2022. Bandingkan saat pertama kali menjabat Hakim Konstitusi, kekayaannya meningkat menjadi 28,59 miliar rupiah. Mana harta kekayaan Anwar Usman saat ini terdiri atas tanah dan bangunan senilai 5,176 miliar rupiah di Kota Bima, Kota Bekasi, Tangsel, dan Lumajang. Selain itu, ia juga memiliki 5 kendaraan yakni Toyota Minibus 2002, Honda 2005, Toyota Minibus 2008, Kijang 1997, dan Corolla Altis 2002. Dengan total harga 301 juta rupiah. Harta bergerak lainnya senilai 300 juta rupiah dan surat berharga 123 juta rupiah. Meski nilai nominal tanah, bangunan, dan kendaraan cukup kecil, Anwar Usman juga memiliki kas dan setara kas sebesar 27,59 miliar rupiah tanpa mempunyai hutang. Banyak juga ya harta kekayaan sosok satu ini. Gimana menurut kalian? By the way nih, soal kontroversinya yang baru-baru ini adalah mengenai Mahkamah Konstitusi yang menyetujui gugatan pembatasan usia calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres di bawah 40 tahun jika sebelumnya menjabat sebagai kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi itu diambil pada Senin 16 November 2023 kemarin. Meski mengaku sedang sakit dan meminum obat lalu tertidur, sehingga absen pada saat rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal batas usia capres dan cawapres. Tapi tetap saja ya, putusan yang dibacakan Anwar Usman sebagai Ketua MK terindikasi adanya kepentingan. Apalagi pasca putusan MK keluar, keponakannya langsung didapuk sebagai capres mendampingi Prabowo Subianto. Kalau kata orang, mainnya terlalu nampak, Pak. Dan konsekuensi dari tindakan tidak etis tersebut adalah Anwar Usman kemudian dicopot dari jabatan ketua lantaran dianggap melanggar kode etik. Kan cari gara-gara sih. Gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Thanks for watching dan sampai jumpa.